Selamat pagi menjelang siang. Sekarang kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun dari rangka dan otot. Rangka disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Rangka hanya dapat digerakkan oleh otot. Berikut ini adalah penampakan dari rangka manusia. Rangka merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Rangka memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh. Yang kedua, melindungi organ yang lunak. Yang ketiga, alat gerak pasif. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, tempat pembentukan sumsum. Adapun bentuk tulang rangka, yang pertama, tulang panjang atau pipa. Terdapat pada bagian lengan atas, tulang paha, tulang betis, dan tulang ruas jari. Di dalam rongga tulang pipa berisi sumsum merah. Bentuk tulang rangka yang kedua adalah tulang pendek. Terdapat pada bagian ruas-ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Di dalamnya terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Bentuk tulang rangka yang ketiga adalah tulang pipih. Terdapat pada bagian tulang rusuk, tulang dada, tulang tempurung kepala, tulang belikat, dan tulang panggul. Bentuk tulang rangka yang keempat adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Terdapat pada bagian wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya, berdasarkan komponen penyusunnya, rangka dibagi menjadi tulang rawan atau kartilago dengan ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri atas sel-sel tulang rawan, bersifat lentur dan elastis, banyak mengandung sap perekat atau kondroblas, dan sedikit sap kapur. Contohnya adalah tulang hidung, ujung tulang pipa, daun telinga, antar ruas tulang belakang, trakea, dan ujung tulang rusuk. Selanjutnya adalah tulang keras dengan ciri-ciri sebagai berikut. Mengandung osteoblas yang menghasilkan zat pengikat di sekitar sel tulang. Osteoblas juga membentuk sel tulang atau osteosit. Terdapat osteoklas yang merombak tulang dalam proses pembentukan rongga sumsum tulang. Selanjutnya, rangka manusia terdiri dari A. Rangka aksial atau rangka poros. Terdiri dari tulang tengkorak, terdapat 28 buah tulang. Tulang belakang, terdapat 33 ruas tulang belakang, di mana tersusun atas tulang belakang berjumlah 7 ruas belakang leher, 12 ruas tulang punggung, dan 5 ruas tulang pinggang. Tulang kelengkang berjumlah 5 ruas, tulang ekor berjumlah 4 ruas. Kemudian tulang rusuk dan dada, terdapat 7 pasang tulang sejati, 3 pasang tulang palsu, dan 2 pasang tulang melayang. Selanjutnya B. Rangka apendikular atau rangka tambahan, terdiri dari yang pertama, tungkai atas, meliputi tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, 8 buah tulang pergelangan tangan, 5 buah tulang telapak tangan, dan 14 buah tulang jari. Yang kedua adalah tungkai bawah, meliputi tulang pinggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, dan tulang tumit. Untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian lakukan diskusi dengan temanmu, boleh via WA atau via video call, untuk mengklasifikasikan jenis tulang berdasarkan ukuran dan bentuknya. Lalu susunlah data dalam tabel di bawah dengan memberi tanda checklist atau centang. Selanjutnya, hubungan antar tulang.
atau persendian atau artikulasi. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau ampiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Contohnya pada persendian tulang rusuk dan tulang dada. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Berikut adalah penampakan dari sendi peluru, di mana sendi peluru terletak antara tulang gelang panggul dengan tulang paha. Yang kedua, penampakan dari sendi engsel terletak antara tulang lengan atas dengan tulang pengupil. Yang ketiga adalah penampakan dari sendi pelana terletak di antara ruas-ruas jari. Yang keempat, penampakan dari sendi putar, terdapat tulang atlas dan tulang aksis. Yang terakhir, kelima, penampakan dari sendi geser terletak di tulang pergelangan tangan atau karpal. Untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian lakukan. Yang pertama, menggelengkan serta menganggukkan kepala. Yang kedua, memutar pergelangan tangan. Yang ketiga, memegang pensil dan menulis. Yang keempat, berlari. Yang kelima, meluruskan tangan lalu membengkokkan tangan ke atas. Setelah itu, identifikasilah sendi-sendi yang berperan dalam aktivitas tersebut dan tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Setelah kalian mempelajari rangka dan persendian, sekarang kita pelajari otot tubuh pada manusia. Otot tubuh manusia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat elastis, dapat diregangkan, dapat dirangsang dan berkontraksi. Tulang-tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya 32 otot, sehingga otot sering disebut alat gerak aktif. Berikut ini adalah macam-macam otot dan perbedaannya. Otot rangka bentuknya silindris memanjang, jumlah inti banyak, letak inti sel berada di tepi, letaknya melekat pada tulang dengan perantara tendon, reaksinya cepat, sistem kerjanya bekerja di bawah kesadaran. Yang kedua adalah otot polos, bentuknya gelendong, jumlah intinya ada 1, letak inti sel ada di tengah, letaknya terdapat di bagian dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Reaksinya lambat, sistem kerjanya bekerja tidak di bawah kesadaran. Yang ketiga adalah otot jantung, bentuknya silindris memanjang dan bercabang, jumlah inti lebih dari 1, letak inti sel berada di tengah, letaknya terdapat di jantung. Reaksinya lambat, sistem kerjanya bekerja tidak di bawah kesadaran. Silahkan kalian amati penampakan dari otot lurik, otot jantung, otot polos berikut ini. Agar mengetahui mekanisme kerja otot pada lengan, silahkan kalian lakukan hal berikut. Yang pertama, pegang lengan atas menggunakan tangan kiri. Yang kedua, luruskan tangan kanan kalian. Yang ketiga, bengkokkan tangan kanan kalian. Apakah ada yang berbeda? Apa perbedaannya? Ya, jadi ketika kalian membengkokkan tangan kanan kalian, otot bisep berkontraksi, sedangkan otot tricep relaksasi. Ketika kalian meluruskan tangan kanan kalian, otot bisep relaksasi, otot tricep kontraksi. Berikut ini adalah penampakan dari matriks tulang normal yang bagian kiri, yang bagian kanan matriks tulang orang yang mengalami osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis merupakan suatu penyakit penurunan massa tulang atau pengurangan jaringan tulang. Jadi, proses penghancuran komponen tulang melebihi proses pembentukan komponen tulang. Faktor yang menyebabkannya yang pertama, gangguan absorpsi vitamin D dan kalsium pada usus. Yang kedua, menurunnya kadar estrogen setelah menopause. Yang ketiga, kurangnya olahraga. Kelainan pada tulang yang kedua adalah patah tulang.
Patah tulang terdapat dua jenis, yaitu patah tulang tertutup bila tulang tidak mencuat keluar menembus kulit, dan yang kedua patah tulang terbuka bila patahan tulang mencuat keluar dari kulit. Kelainan pada tulang yang berikutnya yaitu lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang bagian punggung yang terlalu bengkok ke depan. Yang keempat, kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang terlalu bengkok ke belakang atau sering disebut dengan bungkuk. Yang kelima, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang bengkok ke kiri atau ke kanan. Yang keenam, reumatik. Reumatik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa sakit dari alat gerak, yaitu otot dan tulang. Hal ini sering berkaitan dengan sendi. Yang selanjutnya, menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua, meningkatkan kandungan vitamin D dalam asupan makanan. Yang ketiga, berjemur pada sinar matahari pagi. Yang keempat, olahraga yang cukup. Yang kelima, menghindari sikap tubuh yang salah, seperti menulis dengan posisi membungkuk. Terima kasih kalian sudah memperhatikan materi sistem gerak pada manusia. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Silahkan kalian baca materi yang berkaitan.